Pemirsa, transmigrasi selama ini dikenal sebagai program perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah yang lain. Namun di era saat ini, Kementerian Transmigrasi bertransformasi besar dengan menciptakan wilayah transmigrasi menjadi wilayah dengan pendudukan ekonomi yang baru, produktif, dan juga sangat berdaya saing. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak Viva Yoga Mauladi. Apa kabar Pak Viva? Sehat selalu. Wah, ini akhirnya saya bisa berkunjung ke kantor Bapak yang, ini kita pengen tahu sebenarnya Pak Viva mengenai masalah Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia. Gitu. Bapak sehat Pak? Sehat. Ini kayaknya kalau saya lihat perjalanan Bapak ini lagi sibuk, lagi keluar daerah untuk membenahi transformasi, transmigrasi, betul ya Pak ya? Revitalisasi dan transformasi. Nah Pak, ini kalau kita pengen tahu nih Pak, kita ini kan sebenarnya pengen tahu masalah tentang Kementerian Transmigrasi di era Bapak Presiden Prabowo Subianto gitu ya. Sebenarnya perbedaan antara Kementerian Transmigrasi, kalau nggak salah dulu departemen apa ya? Ya. Departemen Transmigrasi Koperasi, Departemen Transmigrasi Perambahan Hutan, Departemen Transmigrasi Tenaga Kerja, ganti-ganti itu Pak. Jadi ada 4 amanat dari Bapak Presiden Prabowo dengan lahirnya Kementerian Transmigrasi yang baru. Yang pertama, untuk menjaga dan merawat NKRI. Iya. Dengan perpindahan penduduk dari Jawa Bali ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Maluku, ke Papua, ke Sulawesi, itu mereka bercampur suku, adat, budaya, agama menjadi satu dengan masyarakat lokal, sehingga terjadi percampuran budaya, asimilasi, akulturasi, sehingga mereka diikat dengan perkawinan. Jadi kalau kemudian orang Jawa menikah dengan orang Papua, menikah dengan orang Palembang, menikah dengan orang Dayak, itu adalah hal yang biasa. Jadi merekatkan suku, agama, budaya, sehingga itu meningkatkan integrasi nasional dan menjaga persatuan nasional. Pertama, yang kedua untuk mengentaskan kemiskinan. Jadi setiap warga trans selalu bercita-cita untuk merubah nasibnya ke tanah seberang. Jadi mereka berjuang dengan keras, mereka kemudian mengubah lahan yang diberikan oleh negara sebagai bagian dari reforma agraria, 2 hektar area per kepala keluarga, untuk dijadikan sebagai sumber ekonomi, sumber penghidupan. Agar apa? Hidupnya berubah. Makin dan sebagian sejahtera. besar mereka merubah hidup, merubah nasib, sehingga menjadi lebih baik lagi dan layak hidup. Yang ketiga, untuk membantu mewujudkan swasembada pangan nasional. Karena sebagian besar kawasan transmigrasi itu adalah menjadi sentra produksi beras. Gitu. Jadi dengan adanya program pemerintah Pak Prabowo dengan swasembada pangan, air dan energi, salah satu yang penting untuk menjadi kontributor dalam produksi beras nasional itu adalah di kawasan transmigrasi. Di kawasan transmigrasi. Yang keempat, untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Ekonomi baru. Iya, karena dengan adanya datangnya orang, kemudian lahan-lahan yang kosong, yang hanya didiami oleh jin dan demit, itu kemudian ada akhirnya manusia diisi dengan ada manusia di situ. Ada manusia melakukan aktivitas ekonomi, aktivitas sosial, beranak pinak, kemudian membentuk desa, kecamatan, kabupaten, kota. Jadi dari data sejak zaman Presiden Soekarno sampai Presiden Prabowo, Kementerian Transmigrasi telah melahirkan desa definitif sebanyak 1.567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten kota, dan 3 ibu kota provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Papua Selatan. Itu semuanya adalah produk dari pembangunan kawasan transmigrasi. Pak, tapi kita pengen tahu nih Pak, kalau dulu kan zamannya transmigrasi, dulu kan perpindahannya berbondong-bondong begitu ya. Mungkin orangnya
mendaftar atau dipilih. Nah, untuk kondisi sekarang, kondisinya bagaimana, Pak? Berbeda. Nah, itu yang kita pengen tahu nih. Ini ada landasan hukumnya, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang transmigrasi. Oke. Ya, jadi kalau dulu pada masa pemerintahan masa lalu itu bersifat top down dan sentralistis. Dari hulu sampai hilir itu menjadi kewenangan pusat. Oke. Mulai dari persiapan siapa yang menjadi calon warga trans, kemudian lahannya, kemudian pembangunan infrastruktur, lokasinya layak atau tidak, begitu ya, Pak? Lokasinya itu layak apa tidak, seluruhnya itu kewenangan pusat, sentralistis dan top down. Kalau sekarang berdasarkan undang-undang tidak boleh begitu. Berdasarkan desentralisasi dan bottom up. Jadi sekarang kalau kita dari kementerian mengirimkan warga trans, itu harus ada satu permintaan dari pemerintah daerah. Harus ada permintaan. Kalau dari daerah dulu ya? Dari daerah dulu. Kalau wilayah ini bisa dikembangkan menjadi wilayah transmigrasi yang baru. Di kawasan transmigrasi. Harus di kawasan transmigrasi. Jadi satu, harus ada permintaan berdasarkan kebutuhan dari pemerintah daerah. Biasanya pemerintah daerah itu menginginkan ada perpaduan untuk jenis calon warga trans, yaitu mereka juga melakukan transmigrasi lokal. Jadi dalam satu kecamatan, dalam satu kabupaten, dalam satu provinsi, itu mereka juga berbaur dengan transmigrasi umum yang berasal dari Jawa atau dari Bali. Nah, syaratnya yang kedua, lahannya itu yang menyediakan harus pemerintah daerah dan clean and clear. Nah, ini yang harus agar tidak terjadi gesekan-gesekan. Agar cerita sejarah kelam masa lalu itu tidak ada masalah lagi, terutama soal tumpang tindih lahan. Betul. Kami tidak menginginkan dengan adanya Kementerian Transmigrasi yang lahir kembali, kemudian ada masalah soal lahan. Jadi lahan itu harus disediakan oleh pemerintah daerah dan bersifat clean and clear. Clean and clear. Ini harus dipastikan clean and clear. Yang ketiga, itu harus berada di kawasan transmigrasi. Apa yang bisa membedakan ini kawasan transmigrasi bukan begitu, Pak? Ya, berdasarkan kepada surat dari Kementerian Transmigrasi yang ditandatangani Pak Menteri. Jadi sekarang ini ada sekitar 61 kabupaten pemerintah daerah yang mengusulkan agar daerahnya dibuka kawasan transmigrasi baru. Nah, gitu. Ada berapa total, Pak? Ada 61. Saat ini sudah dibuka berapa? Saat ini yang sudah dibuka Batam, Rempang, Galang, Barelang. Yang kedua itu di Sulawesi Tengah, di Kabupaten Sigi. Bertahap ya, Pak ya? Jadi ada persyaratannya. Mereka harus mengirim rencana kawasan transmigrasi minimal 5.000 hektar are, potensi produk unggulannya apa di sana, infrastrukturnya bagaimana. Jadi seluruh kabupaten, pemerintah daerah yang mengusulkan, mereka menginginkan agar mereka membuka tanah, membuka lahan agar tercipta pusat pertumbuhan ekonomi baru. Karena kalau tidak ada orang di situ, siapa yang ngerjakan tanah? Baik. Pak Wamen, kita juga mau tanya nih, Pak, kalau seandainya penentuan kepala keluarga yang mau pindah gitu ya, apakah memang ada penawaran dari pemerintah daerah, pusat, atau dia bisa mendaftar sendiri, saya mau pindah nih, Pak, gitu? Iya, jadi Kementerian Transmigrasi ini juga membuka pendaftaran. Kalau menurut data dari Dirjen PPK Tran, ada sekitar animo ya, yang mendaftar sekitar 10.000 kepala keluarga. Dia menentukan atau Kementerian Transmigrasi yang menentukan, Pak? Mereka mendaftar. Inisiatif mendaftar. Untuk wilayahnya mereka yang wilayahnya itu nanti bisa komunikasi. Tapi untuk tahun 2024 kemarin terakhir kita hanya sedikit untuk mengirimkan, hanya sekitar 1.200-an kepala keluarga, itu pun juga dengan dibagi dengan warga transmigrasi lokal. Jadi artinya sekarang kebijakan dari Kementerian Transmigrasi orientasinya bukan untuk semata-mata perpindahan penduduk, tapi lebih diorientasikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi baru yang sudah ada di kawasan transmigrasi. Manfaatnya nih, Pak, bagi kepala keluarga yang mau pindah ke tempat lokasi yang baru, apa yang ditawarkan, Pak?
Yang ditawarkan ya ada satu, lahan 2 hektar sebagai bagian dari reforma agraria. Tanggung jawab negara untuk rakyatnya agar ada perubahan nasib dengan pemberian tanah 2 hektar. Tanah itu untuk pekarangan, rumah, dan lahan usaha. Ya kan? Baik. Nah, mereka diberikan dalam bentuk hak pemilik HPL dulu, kemudian setelah 5 tahun diganti menjadi SHM, sertifikat hak milik. Tapi pada masa pemerintahan masa lalu itu kan terkadang secara administratifnya belum seperti sekarang, belum rapih begitu ya Pak ya? Belum pada administrasi digital. Jadi sekarang kalau kemudian ada persoalan tumpang tindih, itu akan kita selesaikan. Karena program dari transmigrasi itu adalah ada transtuntas. Transtuntas ya. Yaitu menuntaskan hal-hal yang berkaitan dengan lahan dan tumpang tindih dari kawasan hutan, kemudian dari BUMN, dari rakyat, dan dari lembaga yang lain. Baik, Pak, kita bakal lanjut nih ngobrolin masalah Kementerian Transmigrasi ini kayak besar dan luas banget gitu pencakupannya gitu ya. Saya sambil juga pengen izin mau lihat-lihat keliling kantor Bapak, boleh Pak? Oke, nanti kita lihat ya Pak ya, dan kita nanti akan langsung obrolan kita ya Pak ya. Oke, baik, mari Pak. Ini dibangun food estate. Nah ini nih. Sekitar berapa? 2 juta hektar. Wow. Ya, dan sebagian itu berada di kawasan transmigrasi Salor. Nah, Pak Bipa, ini saya tadi kan kita ngomongin masalah banyak keunggulan ataupun program-program yang dilakukan oleh Kementerian Transmigrasi gitu ya. Ini kalau saya lihat foto-foto ini kayaknya ini happy banget ini. Di mana nih Pak? Ini saya dengan Bapak Gubernur Papua Barat. Kemudian ini Bupati Manokwari. Saya dan tim Kementerian Transmigrasi mengunjungi kawasan transmigrasi di Papua? Di Papua, di Manokwari. Manokwari ya. Kawasan transmigrasi Parvi, gitu. Di ini. Jadi pada waktu itu kami membantu untuk peningkatan infrastruktur sekolah, kesehatan, dan memberikan fasilitas untuk infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan ya, karena yang saya tahu juga Kementerian Transmigrasi juga ada kayak pembaharuan toilet, begitu ya Pak ya, sekolah juga itu termasuk ya. Jadi karena kami datang ternyata memang di beberapa wilayah yang kebutuhan yang dibutuhkan itu gitu ya, masih sangat membutuhkan gitu untuk pengembangan infrastruktur dan untuk peningkatan kualitas SDM, termasuk pendidikan dan kesehatan. Bagaimana sambutan Papua saat itu, Pak? Wah, senang sekali, dan mereka bergembira. Kami juga sebagai saudara sangat senang bisa mengunjungi Papua. Indonesia tidak akan menjadi Indonesia tanpa Papua. Wah, itu yang biasa nih Pak. Nah, kalau kita ngomongin masalah, ini kan momen-momen yang sangat luar biasa pada saat keluar daerah ya. Nah ini kalau saya boleh tahu ini di mana nih Pak? Ini pada saat momen apa nih? Ini dari tahun berapa begitu? Ya ini tahun ini ada Pak Menteri, Mas Ahaye, terus Pak Dirjen. Ini ada panen tebu di kawasan transmigrasi Melolo, NTT, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Jadi ini kawasan transmigrasi bekerja sama dengan pihak swasta membangun pabrik gula. Pabrik gula tahun 2014 kira-kira. Jadi dari tanah yang tandus, yang rumput pun tidak tumbuh, kemudian dengan teknologi mereka membuat tanah menjadi subur dan bisa ditanam tebu sekitar 5.000 hektar. Dan ada pabriknya untuk pengolahan tebu menjadi pabrik gula. Pak, kalau Sumba Manis, nama pabriknya Sumba Manis. Kalau kita ngomongin masalah pangan ya Pak ya, ini kan setiap daerah itu kan pasti ada kebutuhan yang berbeda-beda ya Pak ya. Ada ini kan tebu nih, ada mungkin wilayah daerah lainnya jagung begitu kan. Apa kita menyesuaikan dengan di daerahnya atau kok menyesuaikan dengan kebutuhan di wilayah transmigrasi tersebut? Satu, harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah wilayahnya, dan yang kedua
masyarakat itu menginginkan mau menanam apa atau melakukan aktivitas ekonomi apa di situ. Jadi bukan hanya soal pertanian, tapi juga soal nelayan. Di Sulawesi Barat juga ada. Nah, sambil kita ngobrol ya Pak ya, kalau kita ngomongin juga masalah pangan begitu ya Pak ya, ini kan termasuk dalam agenda swasembadanya dari Pak Presiden Prabowo Subianto gitu ya. Yang paling sangat berkembang dalam komoditas pangan itu apa yang saat ini di wilayah mana Pak? Apakah masalah jagung kah atau masalah yang mana begitu? Tanaman pangan, padi. Padi ya Pak ya? Jadi kalau misalnya di daerah Sumatera, seperti ini? Ini di kawasan transmigrasi Salor Merauke. Ini dibangun food estate. Nah ini nih. Sekitar berapa? 2 juta hektar. Wow. Ya, dan sebagian itu berada di kawasan transmigrasi Salor, Papua Selatan. Jadi Papua Selatan ini adalah ibu kota produk dari pembangunan kawasan transmigrasi. Pada waktu itu Pak Presiden hadir. Ini langsung dia dengan Pak Prabowo langsung. Ya. Jadi kita menginginkan karena bertambah sempitnya Pulau Jawa, tanah-tanah yang produktif untuk pertanian itu beralih fungsi sekitar 100.000 hektar area per tahun, maka lahan tidak bisa tidak harus beralih ke daerah yang lain. Salah satunya adalah dengan membangun food estate untuk penyediaan lahan-lahan pertanian baru. Nah, saya juga kalau nggak salah saya baru ingat nih Pak, Bapak kemarin sempat ke wilayah Banyuasin, Sumatera Selatan. Oh iya. Jadi di kawasan transmigrasi Telang, Banyuasin, Sumatera Selatan, kami datang di sana, berada di kawasan transmigrasi dan kawasan transmigrasi di Kabupaten Banyuasin itu adalah juara 1 produksi beras nasional terbanyak. 1,5 juta hektar area per tahun waktu itu dan dapat penghargaan dari Bapak Presiden. Wah, dan juara 1 tahun 2025. Kalau kita ngomongin masalah swasembada pangan berarti dari Banyuasin aman. Malah mereka juga mengeluarkan ya untuk mendistribusikan ke lain. Adalah program apa lagi Pak dari keunggulan dari Kementerian Transmigrasi? Kawasan transmigrasi yang baru yaitu kawasan Barelang. Di Barelang ini ya. Batam, Rempang, Galang. Jadi pada waktu itu kan di Rempang ada konflik, kemudian kita membantu bersama dengan Kementerian PU, dengan BP Batam, menyelesaikan untuk dijadikan kawasan transmigrasi saja. Jadi ini kalau boleh saya tahu ini rumah-rumah ini untuk orang transmigrasi atau bagaimana? Ini untuk transmigrasi lokal yang berasal dari masyarakat Rempang. Jadi kita pindahkan ke daerah sini dan nanti kita akan bangun ekosistem ekonominya. Jadi bukan hanya proses pemindahan, tapi juga akan kita bangun ekosistem ekonominya. Ada yang jadi nelayan, kemudian ada yang jadi budidaya ikan, kemudian untuk pengembangan perkebunan kecil di sini banyak potensi yang bisa dikembangkan. Artinya bahwa dengan adanya program transmigrasi itu sebagai salah satu strategi pembangunan nasional untuk distribusi wilayah dan pengembangan SDM yang lebih unggul. Nah, ini yang paling penting nih, kita juga pengen tahu nih Pak. Bagaimana Kementerian Transmigrasi mengatasi, ini kan ada orang transmigrasi dan juga ada penduduk lokal Pak. Agar tidak terjadi gesekan antara keduanya seperti apa Pak? Seperti ini modelnya begini. Menurut Undang-Undang Transmigrasi, tanggung jawab kementerian itu bukan hanya di satuan-satuan pemukiman ini, tetapi juga masyarakat lokal yang berada di kawasan transmigrasi. Itu juga menjadi tanggung jawab kami. Gitu. Jadi agar tidak terjadi konflik sosial, kemudian tidak menjadi konflik politik, karena beberapa kawasan dulu kurang komunikasi sehingga menimbulkan ekses negatif. Gitu ya. Tapi sekarang kita akan coba komunikasikan agar masyarakat setempat, warga-warga trans yang berasal dari luar yang ada di satuan pemukiman itu sudah menyatu. Dan sebagian besar sekarang mereka menyadari bahwa ini adalah menjadi tanggung jawab bersama untuk memajukan peningkatan pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi dan tanggung jawab kementerian itu bukannya satuan pemukiman, tapi juga masyarakat lokal. Menjadi tanggung jawab kami. Nah ini saya juga pengen tahu nih Pak. Ini kan tadi Bapak kita dari tadi ngomongin masalah terkait swasembada pangan ya Pak ya. Untuk menciptakan ekonomi baru. Ada yang bertanam padi, ada yang bertanam jagung, ada yang bertanam ya sesuai kebutuhan lagi. Apakah orang-orang transmigrasi ini diberikan pelatihan secara khusus atau bagaimana? Iya, jadi setelah dia mendaftar, dinyatakan lulus, mereka harus menjalani pelatihan, training. Mantap. Satu,
nanti Jadi tidak dilepas begitu saja ya? Tidak dong. Iya, Nanti iya. Anda berada di wilayah Sulawesi Tengah misalnya. Daerahnya seperti ini, penduduknya seperti ini, kemudian lokasinya di sini. Nanti Anda akan menjadi apa? Menjadi Menciptakan petani apa? Iya, oke. padi, petani jagung, petani kopi, petani kakao, petani durian. Jadi sebelum berangkat mereka sudah punya skill. punya satu keyakinan bahwa nanti saya akan melakukan kegiatan ini. Gitu. Oke. Jadi sudah terframe semuanya. Jadi memang benar-benar sudah dipersiapkan dari awal, tidak Iya. nggak cuma ayo pindah-pindah. Oh, Jadi tidak memang dong. semuanya disiapkan. Jadi mereka juga tidak ngerasa, loh ini kok saya dipindahkan Wah, tapi enggak. Dan- nggak ada bekal apa-apa dari pihak kementerian Dan gitu. setiap bulan juga kita kasih bekal. Nah, ada support dari kementerian setiap bulan selama 1 tahun sampai mereka mandiri, kemudian dilepas. Sejauh ini perkembangannya bagaimana Pak? Sejauh ini perkembangannya ya kita terus memonitor, Aha. membina, merawat agar mereka bisa mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraannya. Ada keluhan nggak sih Pak dari teman-teman? Ya gitu? ada. Satu, soal infrastruktur. Aha. Kan mereka itu di pelosok, Mas. Aha. Kadang-kadang jauh Dari kota. dari tiang listrik, jauh dari frekuensi. Dari sinyal internet gitu ya Pak. ya? Hanya berteman dengan burung, gitu. Suara-suara Nah, keheningan gitu. malam gitu ya Pak. Ya? Jadi mereka itu betul-betul pejuang loh. Pejuang ya benar. Bayangkan hidup di daerah tanah yang kosong, mereka harus mengolah dan mereka itu punya semangat hidup yang tinggi. Ini yang kita bangga terhadap masyarakat Indonesia makanya ya yang mau pindah. mereka itu menjadi pahlawan. Ya, Kalau bahasa kami, mereka adalah patriot bangsa. Patriot bangsa. Wah, luar biasa keren sekali. Pak, saya boleh nggak masuk lihat Oke, ruangan Bapak? Oke, Kita ayo. main nih Pak ya. Oke, Ayo, ayo. mari Pak. Kita kirim 1.476 anggota tim ekspedisi patriot yang bekerja sama bermitra dengan Nah, Pak, kalau kita ngomongin flashback masalah dulu nih Pak ya. Kalau nggak salah saya sempat baca-baca profil Bapak gitu. Dulu kayaknya sempat sekolah kedokteran hewan, betul Pak? Iya, saya S1 kuliah di Fakultas Kedokteran Hewan Aha. Universitas Udayana melalui jalur PMDK. Oke. Jadi undangan dari kampus, tidak melalui tes, alhamdulillah. Wah, luar Kemudian biasa. S2-nya saya kuliah di Magister Perencanaan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Dan mengawali karir politik dari sebuah organisasi, betul Pak? Ya, saya aktif di Himpunan Mahasiswa Islam HMI Oke, di Bali waktu itu Pak? di Bali. Nah, kita pengen tahu nih Pak, pada saat itu kan kalau Bapak lagi dalam organisasi Islam, ya bisa kita bilang Pak ya, tapi kan dalam kondisi di Bali kan mayoritas Hindu begitu ya Pak? Iya. Bagaimana Bapak menjaga keberagaman, kemudian keharmonisasian, toleransi antara Islam dan Hindu di sana bagaimana Pak? Iya, dari situlah saya belajar soal toleransi, belajar soal keberagaman, belajar soal nilai kemanusiaan, Aha. belajar soal nilai ketuhanan, semuanya. Jadi saya hidup dalam dunia yang minoritas dan ternyata saya menemukan esensi dalam kehidupan beragama. Dan pada waktu itu mantap. juga kami punya tim diskusi yang langsung dibimbing oleh Ketua Majelis Ulama Bali, Bapak Yai Habib Sunaryo. Dia seorang hafiz Al-Quran dan dia juga gurunya Ari Ginanjar ISG, sama dengan kami. Oke, jadi kalau ngomongin masalah di perkuliahan, perkampusan, organisasi, hatam Pak Biba pokoknya. Ini semua dihajar semua gitu ya. Termasuk kalau nggak salah di Kementerian Transmigrasi ini Pak, ada program ekspedisi patriot yang menyasar mahasiswa kampus, betul Pak? Betul, Saya ya. pengen tahu lebih dalam, ini sebenarnya programnya apa gitu Pak? Jadi kalau diklasifikasikan, kita punya 5 program unggulan. Satu, Transtuntas, Aha. yaitu menuntaskan lahan-lahan yang Oke. masih bermasalah. Kemudian Translokal,
melakukan transmigrasi lokal, penduduk lokal yang bukan berasal dari Pulau Jawa dan Bali, tapi antar desa, antar kecamatan dalam satu kabupaten atau antar kabupaten dalam satu provinsi. Namanya transmigrasi lokal. Kemudian transmigrasi patriot, ya, yang nanti kita bicarakan, transmigrasi karya nusa dan transmigrasi gotong royong untuk mengembangkan potensi ekonomi di kawasan transmigrasi. Nah, khusus untuk transmigrasi patriot, awalnya kita punya 2 jenis, yaitu satu membentuk tim ekspedisi patriot dan yang kedua beasiswa patriot. Tapi karena kemarin ada efisiensi untuk beasiswa, untuk tahun 2026 kita tunda dulu sambil melihat perkembangan ke depan. Tapi untuk tim ekspedisi patriot itu sudah kita lakukan sejak tahun lalu 2025. Dan sekarang tahun 2026 kita lanjutkan lagi. Tapi ada perbedaannya. Berarti sudah ada kloter yang berangkat sebelumnya? Ada, dari tahun 2025 kita telah mengirimkan 2.000 anggota tim ekspedisi patriot yang terdiri dari 43 profesor guru besar, kemudian 434 lulusan S3, yang S1, S2-nya itu sekitar 750-an dan mahasiswa sekitar 854. Jadi tugasnya adalah satu, untuk melakukan riset, penelitian dan kajian terhadap kawasan transmigrasi. Kita mengirim di 153 kawasan. Nah, seluruh Indonesia tersebar? Seluruh Indonesia, ya. Nah, yang kedua, untuk memetakan potensi ekonomi, termasuk juga pelembagaan ekonominya apa. Yang ketiga, mencatat kendala-kendala yang terjadi, baik itu soal infrastruktur atau non-infrastruktur. Jadi semuanya sudah dilaporkan dalam bentuk kertas kerja dan follow up-nya itu tahun ini 2026. Jadi tahun 2026 kita melaksanakan tim ekspedisi patriot yang kita kirimkan di 53 kawasan, 10 kawasan. Berapa lama pada saat itu, Pak? 4 bulan. 4 bulan ya? 4 bulan. Ini juga 4 bulan. 4 bulan ya? Kita kirim 1.476 anggota tim ekspedisi patriot yang bekerja sama bermitra dengan Universitas Nasional, yaitu dengan UI, Universitas Indonesia, ITB, UNPAD, IPB, UGM, Undip, UNER, Unbra, Unhas, dan ITS. Jadi dengan 10 Universitas Nasional kita bekerja sama. Karena apa? Karena pembangunan wilayah, pembangunan pedesaan itu harus dengan ilmu pengetahuan. Tapi juga membuka kesempatan bagi universitas lain untuk bisa berdaftar dan bergabung, kan Pak? Iya, bergabung. Jadi itu adalah mitra kami, tapi untuk sumbernya bisa dari mana saja. Gitu. Jadi kita punya pemikiran bahwa kenapa kita harus bermitra dengan universitas karena untuk proses pembangunan negara, pembangunan bangsa, pembangunan ekonomi pedesaan tidak bisa dilakukan secara sendiri ya Pak ya? Harus dengan ilmu pengetahuan. Betul. Dan itu harus mengajak kampus-kampus yang mempunyai talenta, mempunyai skill yang luar biasa, banyak pakar di situ, banyak ilmu yang harus diimplementasikan dalam bentuk di lapangan, direalisasikan. Jadi semuanya itu akan memberikan trickle down effect buat pembangunan. Dan kita memberikan kesempatan bagi pada generasi muda yang punya inisiatif, yang punya kreativitas untuk bisa sama-sama membangun wilayah transmigrasi untuk menuju ekonomi baru ya Pak ya? Iya. Pak, kalau kita ngomongin masalah kemarin sudah berangkat 4 bulan begitu. Hasil evaluasinya seperti apa Pak Wamen? Hasil evaluasinya kita punya data terhadap 153 kawasan transmigrasi. Jadi data itu menjadi dasar yang akan kita gunakan untuk follow up tahun 2026 ini. Terus yang kedua, data itu juga kami sebarkan ke pemerintah daerah agar bisa menjadi input dalam perencanaan pembangunan daerah masing-masing
yang ada di kabupaten, yang ada di kawasan transmigrasi, dan yang ada di kementerian. Untuk tahun 2026 ini kita lebih implementatif, bukan hanya melakukan riset dan kajian, tapi kita ingin ada inovasi baru, implementasi teknologi, kemudian penerapan pengetahuan padat karya, kemudian ingin pengembangan terhadap produk-produk untuk ekonomi hijau, kemudian produk-produk unggulan yang ada di kawasan itu bisa dibuat model agar menjadi ekosistem ekonomi yang baru, sehingga pertumbuhan ekonomi baru di kawasan transmigrasi itu bisa berjalan, sehingga pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru itu bisa lebih cepat, lebih eskalatif dengan adanya tim ekspedisi Patriot yang melibatkan juga masyarakat, kemudian mahasiswa yang kampus-kampus, kemudian pemerintah daerah, TNI, Polri, pengusaha, semuanya terlibat. Karena proses pembangunan itu tidak bisa sendirian. Pak, saya pengen tahu nih, proses seleksinya untuk universitas itu seperti apa? Apakah punya kriteria khusus? Apakah minimal IPK-nya harus besar? Dan apakah memang ada spesial untuk anak transmigran? Begitu, itu bagaimana, Pak? Umum ya, diutamakan yang lulusan S1, sarjana S1. Dan kita sudah menyeleksi, kemarin yang daftar sekitar 10.579. Minatnya luar biasa berarti, Pak? Yang kita terima itu 1.476. Jadi memang peminatnya sangat luar biasa. Tapi nanti akan kita cek lagi, karena kan pasti ada yang mengundurkan diri karena ada satu lain hal soal kesehatan. Kita menginginkan syarat-syaratnya itu dia harus sehat jasmani dan rohani. Dan yang kedua, dia harus menjadi patriot. Jadi untuk menjadi anggota tim ekspedisi patriot itu jangan seperti hidup di kota. Tapi karena ini akan ke wilayah yang pelosok-pelosok begitu ya, Pak. Kita akan kirimkan mereka ke daerah tertentu yang mungkin saja infrastrukturnya belum memadai, masih kurang. Kemudian sinyal tidak ada, transportasinya juga masih ada kendala. Jadi bagi orang yang punya jiwa ingin membangun pertumbuhan ekonomi melalui dari bawah, dari desa, dari pinggiran, mereka akan tertantang. Seru banget kalau kita ngomongin masalah. Mereka punya jiwa nasionalisme. Iya, betul. Jadi bagaimana agar mereka menjadi transformer, menjadi mujadid gitu ya, yang melakukan proses transformasi agar ilmu yang dia kuasai itu bisa diterapkan di lapangan. Berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan masyarakat, dengan unsur-unsur lembaga yang lain untuk melakukan revitalisasi, melakukan perubahan-perubahan di kawasan transmigrasi sehingga muncul inovasi baru, penerapan teknologi baru, ada perspektif baru dari masyarakat. Itu kan sesuatu yang sangat luar biasa. Iya. Ya kan? Pasti. Dan bagi kami dari Kementerian Transmigrasi selalu membangun dari pinggiran, dari bawah, dari desa. Jadi bayangkan dari sesuatu yang dari pinggiran, dari lahan yang kosong, kemudian kita ciptakan desa. Kalau kita bilang dari zero to hero, Pak. Dari zero ya. Dari zero to hero ya. Dari sesuatu yang kosong menjadi desa, desa beranak pinak menjadi kecamatan, beranak pinak menjadi kabupaten, menjadi provinsi. Jadi itulah program pembangunan transmigrasi. Bayangkan kalau tidak ada program transmigrasi, wilayah Indonesia yang sangat luas, yang terdiri dari berapa? 500.750 pulau, baik yang berpenghuni maupun yang tidak. Kalau kemudian tidak ada program transmigrasi, mungkin akan ada masalah soal integrasi nasional. Wah, ini obrolan kita makin seru nih, Pak. Kalau ngomongin masalah transmigrasi, programnya luar biasa untuk membangun suatu ekonomi baru di wilayah transmigrasi, tidak hanya kementerian saja, tapi juga ikut melibatkan bagi para mahasiswa dan juga masyarakat, kemudian TNI Polri, ini semuanya bersatu lah ya untuk bisa mengembangkan wilayah Indonesia yang menjadi semakin lebih baik lagi. Kita akan lanjut obrolan kita nanti dengan Pak Wamen ya. Obrolannya tentang masalah apa? Usai jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami.
dari daerah yang terisolir, yang tidak ada manusianya, yang tidak ada kegiatan ekonominya, akan kita rubah menjadi sebuah daerah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Nah, Pak Wamen, ini kita ngobrolin masalah hal yang sangat sedikit lumayan sensitif nih, Pak. Nih, Pak. Kalau kita ngomongin masalah Kementerian Transmigrasi, ini kan programnya sangat besar, luar biasa ya, Pak ya. Ini juga mencakup masalah anggarannya yang luar biasa juga, Pak. Di awal pembentukan, itu kalau nggak salah sekitar 122 miliar. Dan di tahun 2020 naik jadi 1,9 T begitu, Pak. Ini kan berarti sebuah apa ya? Emang fokus untuk transmigrasi untuk menciptakan sebuah ekonomi yang baru gitu. Kalau menurut Bapak nih Pak, ini emang beban atau memang bagaimana dengan kondisi seperti ini Pak? Iya, pada waktu awal Oktober 2024 kan kita lahir kementerian baru yang berpisah secara institusional dengan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Jadi sekarang berubah menjadi Kementerian Transmigrasi. Pada waktu itu memang hanya alokasinya untuk satu dirjen saja. Oke, saat itu ya. Oke. Terus kemudian kita rancang, kemudian kita diskusi dengan Kementerian Keuangan, dengan Bapak Presiden. Jadi kita punya perencanaan pemetaan gitu ya. Seperti ini. Jadi kita menginginkan ada kementerian baru yang betul-betul fokus untuk bisa merealisasikan program Astacita Presiden melalui program-program dari Kementerian Transmigrasi. Nah, kira-kira begitu. Seperti itulah kira-kira Pak ya. Nah, tapi kan ini kan kemarin semua kementerian kan sempat kena efisiensi nih Pak. Banyak yang dipotong-potong begitu ya. Apakah ini mengganggu program-program dari Kementerian Transmigrasi ataukah komunikasi dari pusat ke daerah atau bagaimana? Ada sedikit terganggu nggak dengan efisiensi? Ya memang itu menjadi kebijakan pemerintah soal efisiensi dan kita memahami kenapa ada efisiensi. Tapi bagi kami berapapun yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, itu akan kita fungsikan secara maksimal untuk dapat merealisasikan program-program Astacita Presiden melalui program Kementerian Transmigrasi. Karena kita juga berupaya agar seluruh program itu tidak hanya mengandalkan berorientasi kepada dana APBN, non APBN pun juga bisa kita kerjasamakan dalam rangka untuk melakukan program-program yang nyata di kawasan transmigrasi yang bisa memberikan manfaat buat masyarakat trans dan masyarakat lokal yang ada di kawasan transmigrasi. Misalnya kita ingin mengembangkan potensi ekonomi, contoh seperti di Melolo ada pabrik gula, Sumba Manis, dan akan kita kembangkan lagi di beberapa wilayah untuk juga bermitra dengan pengusaha, dengan lembaga-lembaga yang lain dalam soal pendanaan agar apa? Agar tercipta pusat pertumbuhan ekonomi. Kalau kemudian ada kegiatan dan aktivitas ekonomi, itu pasti akan ada SDM di situ, akan mempengaruhi proses ekonomi, proses sosial, proses budaya, dan daerah itu akan berkembang seperti yang ada di beberapa daerah yang sudah ada. Kira-kira begitu, Mas. Ini yang paling penting, Pak. Pengawasannya seperti apa? Ya, pengawasan secara rutin kita ada Irjen, ada BPKP, ada BPK, kalau itu menggunakan dana dari APBN, dan juga fungsi masyarakat. Netizen ini kan tidak pernah tidur 24 jam. Jadi ini benar-benar soal fungsi kontrol pengawasan itu bisa melalui DPR sebagai lembaga kontrol dan non DPR yaitu melalui netizen yang tidak pernah tidur 24 jam. Jadi saya masih punya semangat, punya keyakinan bahwa fungsi pengawasan itu bisa juga dari masyarakat langsung, apalagi dengan proses digitalisasi, entah itu benar, entah salah, pokoknya upload dulu. Ya. Tapi itu menjadi sebuah input yang
menurut saya dari sisi perencanaan, monitoring dan evaluasi sangat menunjang. Kalau kemudian itu salah ya memang itu tidak benar karena akurasinya kurang tepat. Tapi kalau itu benar kan bisa memberikan dampak yang positif bahwa sebenarnya proses untuk monitoring, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga formal kenegaraan, tapi juga kekuatan dari civil society, netizen itu juga punya fungsi kontrol dan pengawasan yang tidak pernah tidur 24 jam. Wah, luar biasa. Pokoknya kita kawal terus agenda Kementerian Transmigrasi supaya bisa semakin lebih baik lagi. Nah, Pak, saya pengen tahu nih, kalau ngomongin masalah, tadi kan Bapak bilang kalau untuk penyiapan lahan ataupun yang lainnya itu ada koordinasi dari pihak daerah gitu ya, Pak. Bagaimana sejauh ini koordinasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, Pak? Apakah rutin dilakukan ataukah memang seperti apa, begitu bagaimana? Iya, kalau berkaitan dengan program itu ya selalu rutin kita laksanakan untuk perencanaan, monitoring, evaluasi, pengawasan gitu. Dan tentunya dari pemerintah daerah juga mengusulkan beberapa program-program yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Dan nanti di sini kita sesuaikan dengan alokasi. Kan tidak seluruhnya bisa kita berikan kepada satu atau dua daerah. Tapi kita menginginkan dengan adanya dana APBN, kita ingin memberikan sesuatu yang bernilai. Membangun paradigma baru, jadi bukan hanya bersifat formalitis ya, yang sekarang kan desentralisasi dan bottom up. Dan kita ingin melakukan paradigma baru itu dengan revitalisasi dan transformasi. Jadi kawasan-kawasan transmigrasi yang sudah ada ini, terutama yang masih terbelakang, yang masih belum berkembang, itu akan menjadi prioritas program kerja dari Kementerian Transmigrasi agar sama dengan kawasan transmigrasi yang sudah mandiri, yang sudah maju, yang orang juga tidak tahu bahwa itu adalah ex kawasan transmigrasi. Betul. Seperti di Kabupaten Kuburaya. Itu kan adalah kawasan transmigrasi, tapi kan orang tidak tahu. Kemudian di beberapa daerah di Bengkulu, di Lampung, di Sumatera Selatan, itu kalau orang tidak membaca, dulu itu ternyata kawasan Pak, gitu. Padahal kan itu dari hasil pemetaan Kementerian Transmigrasi sekarang gitu Pak, wilayah mana yang wilayah transmigrasi yang sudah dianggap maju Pak, yang menjadi contoh tempat-tempat lain? Oh banyak. Itu Kuburaya. Lampung terus masuk? Lampung. Kemudian Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara. Banyaklah kemudian di daerah Kalimantan Barat. Apakah mereka juga memberi sharing juga kepada wilayah transmigrasi baru agar bisa berkembang seperti mereka juga begitu? Ya, kita pasti akan melakukan komunikasi, sharing, dan transfer pengalaman. Jadi bagi beberapa kabupaten yang sudah mengusulkan, yang sudah dapat SK yang baru, ada 2, yaitu Batam, Rempang, Galang di Kepri, dan satu lagi di Tomini, Sulawesi Tengah, Kabupaten Sigi, yang baru 2 ini. Ya kita ingin melakukan sebuah perubahan dari daerah yang terisolir, yang tidak ada manusianya, yang tidak ada kegiatan ekonominya, akan kita rubah menjadi sebuah daerah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan ada orang di situ, ada aktivitas ekonomi, aktivitas sosial, aktivitas budaya. Itulah filosofis dari program transmigrasi. Jadi sebenarnya gini, kalau saya berpikir itu ya sebenarnya program transmigrasi itu mengambil nilai dari ilmu leluhur, yaitu membangun dari pinggiran, dari bawah, dan menciptakan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Tapi bukan hanya pusat pertumbuhan ekonomi baru, menjadi pusat peradaban. Contoh, Tunggul Ametung itu merubah Desa Tumapel menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, menjadi pusat peradaban, menjadi pusat pemerintahan, menjadi pusat kebudayaan, menjadi kerajaan Singosari. Kemudian dilanjutkan oleh Raden Wijaya. Membangun dari bawah, dari pinggiran, tidak dari kota. Dari bawah, dari pinggiran,
untuk merubah Desa Tarik menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, menjadi pusat peradaban, menjadi pusat politik, menjadi kerajaan Singosari. Jadi filosofis nilai pembangunan transmigrasi seperti itu. Baik, Pak, ini kan kalau orang lihatnya kan Kementerian Transmigrasi ini kayaknya lancar-lancar aja, aman-aman aja begitu ya. Tapi kalau dari segi dari pihak kementerian sendiri, tantangan yang paling berat untuk membangun sebuah ekonomi baru di wilayah transmigran itu apa, Pak? Satu dari sumber daya manusianya, ya kan tidak seluruhnya itu concern, ya concern untuk pengembangan wilayah. Yang kedua dari keseriusan pemerintah daerahnya. Jadi pemerintah daerah kan tentu memiliki concern yang berbeda-beda, yang kadang-kadang sebenarnya menurut kami harusnya prioritas di kawasan transmigrasi dong. Gitu. Baik. Makanya kita selalu melakukan komunikasi dalam perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi dan disinkronkan dengan perencanaan pembangunan daerah. Yang ketiga soal kendala infrastruktur. Jadi memang kawasan transmigrasi kan ada 619 ya, kira-kira sekitar 3,1 juta hektar yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dan ada 154 kawasan transmigrasi yang baru untuk RPJMN 2024-2029. Jadi soal fasilitas infrastruktur itu juga sangat berpengaruh. Jadi intinya bahwa harus ada akses infrastruktur, ada akses pasar, dan akses modal. Baik. Pak, sebelum saya akhiri, harapan terakhir Bapak untuk Kementerian Transmigrasi saat ini seperti apa? Singkat saja, Pak. Ya, Kementerian Transmigrasi program-programnya adalah ingin merealisasikan program dari Astra Cita Bapak Presiden, membangun dari bawah, dari desa, dari yang daerah tertinggal, untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi baru, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan kemakmuran rakyat. Luar biasa. Ini nggak kerasa pemirsa, 1 jam ngobrol dengan Pak Wamen, ini kayaknya kurang banget gitu ya. Kita harapkan sih ke depannya adalah semoga Kementerian Transmigrasi ini benar-benar semakin membentuk sebuah sistem yang luar biasa untuk yang disampaikan Pak Wamen tadi, untuk menentukan kemiskinan, kemudian transformasi baru, dan wilayah transmigran juga yang saat ini sedang lagi dikembangkan, ini semakin berkembang lagi, terutama untuk wilayah-wilayah perekonomian yang begitu ya. Pak Wamen, terima kasih. Terima kasih. Saya sudah diberikan kesempatan untuk keliling-keliling ke ruangan, main ke Bapak gitu, semuanya ini sangat luar biasa gitu ya. Kita mudah-mudahan ketemu lagi nanti di kapan-kapan gitu. Nanti saya harus ikut Bapak nih kemana-mana nih. Nanti. Kita pergi-pergi ya Pak ya, untuk melihat sekaligus daerah wilayah transmigran yang harus dikembangkan. Jadi sebenarnya kalau kita keliling kawasan transmigrasi, kita bisa merasakan satu, betapa indahnya Indonesia, 2, betapa luasnya Indonesia, dan 3, betapa kayanya Indonesia. Benar, ini dia ya. Nanti pokoknya kita nantikan aja update terus dari Kementerian Transmigrasi ada apa aja lagi gitu ya. Demikian pemirsa untuk program kali ini. Nanti kita akan ketemu lagi di episode mendatang. Saya Ishakan pamit, sampai jumpa.